Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, dari laporan teman-teman di lapangan kita akan melanjutkan pembicaraan kita masih terkait dengan penanganan dampak adanya guguran awan panas di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, di mana Pemkab Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana dampak awan panas guguran Gunung Semeru selama 30 hari mulai tanggal 4 Desember hingga tanggal 3 Januari 2022. Lalu bagaimana koordinasi antar sektor agar penanganan pasca erupsi ini bisa berjalan dengan baik? Kita akan berbincang bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi, Ibu Khofifah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Khofifah, kalau kita tadi sudah mendengar bagaimana laporan dari teman-teman di lapangan, apa yang kemudian menjadi evaluasi dari proses evakuasi dan pencarian di hari pertama kemarin, Bu Khofifah? Ya, setelah Kepala BNPB datang, kami koordinasi, kami turun ke lapangan bersama-sama. Karena yang kita harus tangani ini 2 kecamatan yang kemudian terputus karena jembatan Geladak Perak itu putus total, maka perlu posko terpadu. Posko terpadu ini dan satgasnya adalah Danrem 083 Baladika Jaya. Lalu mereka akan mengkoordinasikan dari posko utama di Kecamatan Pasirian. Langsung melaporkan seluruh penugasan kepada Kepala BNPB. Nah, ada Pronojiwo. Jadi 2 kecamatan itu kan Candipuro dan Pronojiwo. Pronojiwo ini dalam koordinasi Dandim Kabupaten Malang. Jadi mudah-mudahan ini semua sudah akan terkoordinasi lebih efektif lagi karena ada klaster-klaster yang harus terkomunikasikan. Apakah misalnya klaster pengungsi berarti titik pengungsi di berapa area baik yang ada di Candipuro maupun yang ada di Pronojiwo. Lalu identifikasi kebutuhan pengungsi. Karena kan tadi malam kami rakor ternyata masih ada tambahan titik pengungsi baru. Karena ada 2 titik yang oleh tim dianggap terlalu padat, maka perlu diurai. Jadi kan hari ini kita masih belum bisa bilang bahwa pandemi COVID selesai. Tapi dalam suasana kedaruratan seperti ini, bagaimana semua tetap bisa berseiring dengan menjaga protokol kesehatan yang baik. Identifikasi tentang kebutuhan air bersih, identifikasi tentang kebutuhan khusus bagi lansia, perempuan, dan anak-anak. Pemprov sudah membawa sejumlah kidswear, tapi kan titik-titik yang harus disapa ini semua harus terkomunikasikan, terkoordinasikan. Kemudian ada klaster kesehatan, klaster evakuasi. Nah, klaster-klaster ini insya Allah tadi malam sudah selesai. Hari ini tentu kita berharap kalau cuaca baik, proses evakuasi dari tim search and rescue akan bisa dilanjutkan. Beberapa titik yang teridentifikasi kemungkinan ada yang harus dicek ulang. Jadi misalnya kemarin Kampung Renteng kemungkinan masih ada 1 yang tertimbun di sana. Curah Kobokan mungkin ada beberapa yang teridentifikasi kemungkinan masih tertimbun di sana. Nah, titik-titik itu antara lain berdasarkan laporan dari keluarga mereka. Ketika saya ke pengungsian, mereka ya ada yang kemudian langsung memeluk dan akhirnya mereka pingsan gitu karena ada keluarganya yang meninggal, ada keluarganya yang tertimbun kata beliau. Nah, dari informasi-informasi yang terus berkembang seperti itulah, maka di posko utama di tim
tim pencarian dan penyelamatan search and rescue ini juga dibuat posko pengaduan. Baik, Bu Dan Kofifa. kita ingin memaksimalkanlah semua manajemen penanganan bencana guguran awan panas ini. Baik, Bu Kofifa bisa dijelaskan di sini apa yang menjadi arahan dari atau instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk khususnya Pemprov Jawa Timur dalam penanganan bencana Gunung Semeru ini, Bu Kofifa? Ya, penyelamatan jiwa itu nomor satu. Maka tim search and rescue menjadi sangat penting. Pada saat yang sama kita kan harus bekerja secara simultan. Penyelamatan jiwa ini sebetulnya tim SAR ini sudah makin banyak yang turun. Kemarin mungkin sudah bisa disebut lengkap dengan relawan kira-kira 3.400-an. Dengan titik-titik yang memang luas karena ada yang di Candipuro, ada yang di Pronojiwo. Lalu pengungsian ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, ini yang harus dimaksimalkan. Ya. Baik, Bu Kofifa, terkait dengan masa tanggap darurat yang akan berlangsung sampai dengan bulan Januari 2022, sektor mana saja atau hal-hal mana saja yang akan mendapatkan penguatan-penguatan tertentu, Bu Kofifa? Ya, pada dasarnya begini, tanggap darurat itu kalau menurut regulasinya 14 hari. Tentu kita bisa menghitung, pertama adalah kaitan dengan hunian sementara. Karena pada saat seperti sekarang, kemudian musim hujan, jadi apa yang sekarang kita jadikan area untuk menangani masyarakat di tempat pengungsian, ini kan masih banyak yang berbasis balai desa. Berbasis balai desa, dari kemarin saya sudah sampaikan bahwa kebutuhan MJK itu kan relatif terbatas. Kemudian di antara mereka, kalau balai desa itu kanan, kiri, depan gitu kan relatif terbuka. Jadi saya juga menyampaikan, kalau ini yang di masjid relatif ada tembok. Nah, kalau di balai desa terbuka, kemungkinan angin, kemungkinan hujan, dan seterusnya. Maka ada opsi, kita sudah exercise beberapa titik. Ini kaitan dengan Huntara, karena ini kalau sudah proses evakuasi, kemudian mereka bisa di dalam satu tempat yang memungkinkan mereka bisa lebih nyaman gitu ya. Satu di Batalion 527 di Lumajang, ini kemarin oleh Pak Panglima TNI sudah diminta untuk di-exercise menjadi tempat di mana mereka mendapatkan uang tunggu dan mereka bisa tinggal di aula dari Batalion Raider 527. Tapi kami juga sedang exercise, ada SMP negeri, ada SMA negeri yang terdekat di Pasirian. Kami sedang exercise, ada SMA negeri, SMK, kemudian SMP. Karena kalau mereka lebih dekat dengan kampung halaman mereka, mungkin juga lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Mereka sampai kemarin juga tetap siang bapak-bapak melihat rumah mereka. Padahal sudah banyak di antara rumah itu tinggal atapnya. Tetapi bahwa itulah kampung halaman mereka. Jadi tadi malam secara psikologis kita juga pertimbangkan bersama. Ya. Baik, Bu Kofifa, kita tahu bahwa salah satu kendala utama adanya bencana vulkanik dari Gunung Semeru ini adalah terputusnya jembatan Geladak Perak menghubungkan Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bagaimana kemudian distribusi logistik, distribusi bantuan, Bu Kofifa, karena terputusnya jembatan ini? Betul sekali bahwa dari awal terkonfirmasi Geladak Perak ini jembatannya putus total. Maka lewat grup Bupati, Wali Kota, dan terus ini saya melakukan koordinasi supaya masing-masing kabupaten kota saling bergotong royong. Dan khusus untuk Pronojiwo, karena ini bersambung dengan Kabupaten Malang, saya secara intensif melakukan koordinasi dengan Bupati Malang. Saya ingin Bupati Malang bisa menghandle dalam tanda petik apa yang harus dilayani untuk masyarakat Pronojiwo. Dan mulai kemarin sudah terkonfirmasi bahwa Wadan Satgas. Nah, antara dan Satgas yang ada di Pasirian di Lumajang ini dengan Wadan Satgas yang kemarin diputuskan adalah Dandim Malang, itu menjadi memudahkan koordinasi atas pemenuhan kebutuhan
dasar, terutama bagi para pengungsi dan tim SAR, tim Search and Rescue dari Pronojiwo. Pagi ini saya koordinasi kembali dengan Bupati Malang, kira-kira sampai 4 hari ke depan logistik pengungsian aman. Tapi insya Allah teman-teman dari kabupaten terdekat juga akan supply. Jadi insya Allah semua akan terkonfirmasi, mudah-mudahan bisa kami layani dengan baik. Ya. Baik, Bu Kofifa, berdasarkan informasi yang kami himpun juga bahwa ada 2 yang melanda masyarakat, khususnya mereka yang terdampak secara fisik ya, yakni mereka yang mengalami luka bakar dan mengalami sesak nafas. Bagaimana khusus yang sesak nafas ini suplai oksigennya bisa terdistribusikan merata, Bu Kofifa? Tidak hanya di rumah sakit tapi juga di puskesmas-puskesmas mungkin. Ya, jadi saya juga sudah perintahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dirut Rumah Sakit Saiful Anwar. Yang Saiful Anwar saya minta langsung handle Pronojiwo. Mereka sudah ada di lapangan. Yang dari Dinkes Provinsi ada di Candipuro. Kaitan dengan kebutuhan oksigen, mudah-mudahan sudah terdistribusi dengan baik karena pada dasarnya kami punya oksigen generator masih ada, masih cukup. 1. Kemudian kedua, karena ini kasusnya kan rata-rata luka bakar. Luka bakar yang agak berat gitu ya, mengkhawatirkan, maka selain yang terdekat di sini adalah Rumah Sakit Dr. Subandi yang ada di Jember. Tadi malam bersama Pak Menko PMK kita mencoba mengeksersis bahwa kalau di Jawa Timur proses penanganan luka bakar mungkin ya terbaik adalah di Sutomo. Dan saya sudah mengkoordinasikan, kebetulan Rumah Sakit Dr. Sutomo juga milik Pemprov. Jadi artinya bahwa ini koneksitas antar rumah sakit menjadi penting karena yang mengetahui derajat keparahan. Ya, derajat keparahan dalam tanda petik dari mereka yang mengalami luka bakar itu kan para dokter. Jadi kami juga mengkomunikasikan, jadi yang memungkinkan bisa melakukan identifikasi ini kira-kira ringan atau sedang atau parah, ini kan para dokter. Jadi prinsipnya Rumah Sakit Dr. Sutomo siap dan itu kemarin Pak Menko PMK juga memberikan arahan yang sama. Iya. Baik. Bu Kofifa, kalau kita membahas juga terkait dampak-dampak terkait dengan pasca aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru. Anda kemarin sempat ke Kampung Renteng melihat bagaimana kondisi di sana, Bu Kofifa. Salah satu hal untuk upaya pencarian adalah dengan mengerahkan alat berat seperti itu. Apakah ini juga sudah dipetakan supaya jangan sampai ini terjadi amblas seperti itu, ketebalan material vulkaniknya, sehingga ini juga bisa membahayakan tim evakuatornya juga, Bu Kofifa? Betul sekali ini. Jadi Mas Rino, ini yang terus dilakukan antisipasi termasuk adalah evakuasi. Jadi proses evakuasi dan antisipasi dari alat-alat berat yang akan melakukan proses penanganan ini harus dilihat bahwa rata-rata di bawah tumpukan itu kan masih panas itu. Betul. Jadi ini yang juga harus di warning kepada para relawan dan tim SAR bahwa ini adalah kan mereka yang nggak tahu kayak di Kampung Renteng itu yang kita berjalan di atasnya itu di bawah itu rumah-rumah gitu. Okay. Nah kalau ini tim baru turun tidak diberi informasi secara komprehensif kan kemungkinan tidak tahu. Jadi ini yang terus di warning bahwa tim SAR juga harus terkonfirmasi bahwa ini ada daerah tertentu termasuk Kampung Renteng yang ada di video ini, itu kan antara sawah, kemudian sungai, kemudian jalan dan rumah itu sudah hampir rata gitu. Itu yang harus terkonfirmasi bahwa kemungkinan kalau ini ada hujan lagi, nah kemungkinan dia akan lebih memadat ke bawah dan seterusnya. Dan di bawah itu rata-rata masih panas itu. Ya. Baik, Bu Kofifa, ada juga laporan dari tim kami di lapangan yang mengatakan bahwa setiap hari biasanya dari pagi sampai dengan siang warga ini kembali ke rumah untuk yang pertama menyelamatkan harta benda mereka, yang kedua untuk berupaya mencari kerabat mereka. Tetapi kita tahu curah hujan masih sangat berpotensi terjadi di kawasan sana dan berpotensi membahayakan mereka. Apa yang menjadi himbauan bagi masyarakat sekitar, Bu Kofifa? Ya, pertama bahwa kami ingin menyampaikan
Pak Kapolda dan Pak Kapolres dalam rapat koordinasi ingin memastikan bahwa kampung-kampung yang dalam area itu katakan peta yang rawan bencana, itu kan mereka sudah dievakuasi. Mereka harus mendapatkan kepastian bahwa rumah mereka aman dan rumah mereka terjaga. Nah, itu dari Polres Lumajang akan terus mengkomunikasikan itu. Kemarin juga Pak Bupati Lumajang juga mencari format yang efektif. Karena kan ketika kami ke pengungsian itu yang banyak anak-anak dan ibu-ibu karena bapak-bapak pada melihat rumahnya. Ini yang sedang dicari format paling efektif oleh Pak Bupati supaya ini sampai kepada warganya bahwa keselamatan ini nomor satu. Sehingga daerah-daerah yang masih rawan terhadap dampak terjadinya guguran awan panas ini memang mereka sebaiknya tidak kembali ke rumah mereka karena memang ada kekhawatiran setiap saat kalau ada guguran awan panas lagi itu membahayakan mereka. Karena Baik. ini kan masih terkonfirmasi kemungkinan masih akan ada lagi guguran awan panas. Dan potensi curah hujan masih sangat berpotensi terjadi di sekitaran sana. Terima kasih Gubernur Iya, Jawa Timur baik. Ibu Khofifah Iya. Indar Parawansa untuk waktu dan informasinya bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Semoga proses pencarian dan evakuasi berjalan lancar dan semuanya tetap diberikan Amin. kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Bu Amin, Khofifah. amin. Selamat Mohon pagi. doanya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. pagi. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali ke hadapan Anda dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama dengan kami di Metro Pagi Prime Time.